Selama beberapa pekan terakhir dari pemantauan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian SDM menunjukkan sejumlah gunung api di Pulau Jawa menunjukkan intensitas tinggi. Bahkan Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi Pulau Jawa dan berada di wilayah perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, Sabtu sore 16 Januari 2021 mengalami erupsi. Gunung api aktif itu mengeluarkan awan panas guguran serta lava pijar. Kepulan asap tebal berwarna kelabu pekat yang diduga berasal dari kawah Jonggring Kaloko meluncur ke arah tenggara. Masyarakat dan wisatawan diminta tidak beraktivitas dalam radius 1 km dari kawah Gunung Semeru serta mewaspadai lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru. Berselang 2 minggu kemudian, Gunung Merapi yang berada di daerah perbatasan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah juga erupsi. Gunung api paling aktif di Indonesia itu mengeluarkan awan panas hingga 52 kali dengan jarak luncur terjauh 3.000 meter ke arah hulu kali Krasak dan Boyong. Pihak BPBD Sleman mengevakuasi warga sekitar lereng Merapi ke 3 titik evakuasi di daerah barak pengungsian Purwo Binangun, Plosok Kerep, dan titik evakuasi ketiga di barak pengungsian Glagaharjo. Terkini, Gunung Raung di Banyuwangi juga terjadi erupsi dan gempa tremor. Burhan Alatea, petugas pengamatan Gunung Api Raung mencatat sudah terjadi gempa tremor panjang hingga 30 menit. Gempa tremor non-harmonik juga meningkat secara signifikan pada Kamis 28 Januari 2021. Gempa tremor tercatat 48 kali. Tak dinafikan, letak geografis Indonesia di lingkungan cincin api bukan hanya dikaruniai tanah subur, tapi juga lekat dengan bencana gunung api. Untuk itu, kesiapsiagaan harus terus disosialisasikan dengan menyiapkan grand design mengantisipasi hal terburuk jika terjadi. Tim Liputan Berita 1. Gunung api bergolak, itulah tema Morning Talks kita pagi hari ini. Untuk membahasnya kita terhubung dengan pakar vulkanologi, Pak Surono. Selamat pagi, Pak Surono. Selamat pagi para pemirsa. Berita 1 nih, Pak. Berita 1 yang saya hormati. Terima kasih Pak Surono sudah bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, meluangkan waktunya. Pak Rono, ini orang pasti tahu sekali Pak Rono ini sebagai pakar di bidang vulkanologi. Ini soal gunung-gunung yang sekarang sedang aktif, Semeru, Merapi, dan terakhir juga Raung. Ini publik langsung bertanya-tanya, jangan-jangan kalau ada satu gunung aktif, ini gunung di sekitarnya, artinya di dalam paling tidak di satu pulau itu kemungkinan juga akan ikut aktif. Ini pandangannya betul atau bagaimana sebetulnya, Pak? Tidak seperti itu. Letusan gunung api kan tidak seperti virus ya, akan menular. Ya. Kalau memang Semeru itu bisa menular, paling menular yang terdekat ya. Mungkin Bromo atau Kelut gitu ya. Tidak seperti itu. Ya. Gunung api juga punya karakter masing-masing yang unik, kemudian juga bisa menjadi pegangan, ada periode letusan, berapa kali letusan. Sebetulnya kemarin masyarakat agak sedikit bingung terhadap letusan Gunung Semeru. Sebetulnya Gunung Semeru itu setiap hari itu meletus. Setiap hari? Sebentar Pak, saya mau garis bawah. Setiap hari meletus? Setiap hari meletus, hanya materialnya itu paling jatuh di sekitar puncak, gitu ya, sekitar puncak. Yang kemarin terjadi awan panas guguran masuk ke Kali Besuk Kobokan tanggal 1 Desember 2020, kemudian 16 Januari 2021. Itu sebenarnya awan panas guguran. Jadi Semeru itu selain meletus mengeluarkan material itu, dia itu membentuk kubah lava di bibir kawahnya arah selatan. Ya. Pada saat itu terjadi guguran kubah lava yang cukup besar, sehingga 1 Desember 2020 itu terjadi awan panas yang mencapai 11 km. Ya. Untung Indonesia ini, ya, selalu untung ya, kejadian awan panas ini dini hari, sehingga tidak ada masyarakat yang sedang mengambil pasir dan batu di Sungai Besuk Kobokan yang memang biasanya aktivitas penambangan di situ sangat tinggi.
Kemudian tanggal 16 Januari 2021 itu kejadiannya juga malam hari. Sehingga tidak ada masyarakat juga di situ, dan kebetulan memang setelah kejadian pertama 1 Desember 2020 itu penambangan ditutup ya. Ya. Kalau tidak tutup bahaya sekali gitu ya. Oke. Itu kan awan panas itu masih panas sekali ya. Sekitar 400-an, nyampe lah 400 derajat. 400 derajat Celcius maksudnya? 400 derajat Celcius masih bisa. Oke. Dan Mbak Marijan dulu meninggal itu bukan karena awan panasnya, karena uap panasnya saja. Kalau kena awan panasnya kan gosong ya. Jadi kena uap awan panas yang masih panas sekali, tiba-tiba cairan dalam tubuh manusia kok kering gitu. Sedangkan cairan tubuh manusia kan 2/3-nya kan cairan itu, sehingga tiba-tiba kering ya meninggal gitu ya. Nah itu yang bahaya. Kemudian Raung ini kan suatu gunung api yang besar, kemudian ada kawahnya yang juga cukup dalam dan luas. Dia letusannya strombolian, jadi material pijar yang keluar. Material pijar itu kalau terjadi letusan tidak jatuh, paling juga jatuh di dalam kawahnya saja, tidak akan keluar dari kawahnya. Sehingga Raung ini tidak membahayakan letusannya. Paling mungkin kedengaran ya. Mungkin disebut Raung karena sering meraung-raung gitu. Nah kemudian Merapi memang ya sudah cukup lama dinyatakan siaga gitu, dari 5 November 2020 sampai sekarang masih siaga. Kemarin agak sedikit masalah tanggal 27 Januari 2021, pagi-pagi sekitar pukul 4.07 terjadi gempa di selatan Jawa di Lepas Pantai. Saya unggah memang gempa itu di Facebook. Ini bisa menjadi masalah, bisa meningkatkan aktivitas Merapi tiba-tiba, benar. Akhirnya tanggal 27 itu dalam satu hari lebih dari 60 kali kejadian awan panas guguran. Itu Merapi sekarang itu seperti balon diisi air tapi bocor. Bocornya tampak ya, sesekali terjadi guguran lava pijar, ada juga awan panas guguran. Kemudian kegejat gempa sebentar. Tanggal 27 Desember. Jadi seperti balon diisi air bocor, kemudian kita sodok tiba-tiba. Bocornya semakin kencang tapi dalam waktu singkat. Maka tanggal 27 itu terjadi peningkatan kejadian awan panas, tapi hari itu juga selesai, turun lagi jumlahnya. Dalam satu hari lebih dari 60 kali, tapi udah itu tiba-tiba berhenti gitu. Karena bocornya cuma bocor airnya dari balon itu cuma disodok, kemudian kenceng saja, sementara udah itu ngocor seperti biasa lagi gitu. Jadi dan kebetulan ya memang saya sayangkan ya, banyak sekali video-video yang beredar Merapi meletus hebat dan sebagainya. Merapi itu jujur, mari kita hadapi dengan jujur, jangan melebih-lebihkan dari kejadian sebenarnya. Karena begini, banyak sekali masyarakat yang anaknya kebetulan tidak pulang dari Jogja, masih belajar di sana, itu khawatir. Benar nggak nih Merapi meletus hebat gitu? Bahkan ada kebetulan yang punya keperluan mau ke sana, benar nggak ini, aman nggak itu? Padahal letusannya awan panasnya cuma sampai 2 kilo dari Merapi, jauh sekali dari Jogja. Dan awan panas itu ke arah barat daya gitu, bukan menuju ke kota Jogja. Nah karena melihat video-video itu di YouTube dan sebagainya, masyarakat jadi khawatir. Mungkin itu suatu karya seni ya, tapi mungkin komentarnya tidak pas gitu. Dan captionnya itu mungkin yang jadi masalah biasanya ya, Pak Rono ya? Ya betul. Ini kan kalau dalam kondisi tidak PSBB, mungkin hal seperti ini bisa menghambat wisata Jogja loh, ya kan? Yang tidak tahu kan seolah, wah ini hebat sekali, padahal di close up kelihatannya besar sekali, padahal itu jaraknya cuma 2 kilo, jauh sekali dari kota Jogja. Dan hujan abu memang ada, mengikuti arah angin ya, Klaten ada, Boyolali ada. Tapi khusus awan panas, ya kan? Awan panas guguran masukannya ke arah barat daya, ke hulu Sungai Kerasak dan Boyong. Itu saja. Pak Rono. Jadi jangan khawatir masyarakat yang putra-putranya memang tidak pulang, masih mungkin sibuk menyelesaikan studinya di Jogja. Pak Rono. Nggak usah khawatir lah, aman Jogja. Pak Rono, ini tapi betul nggak kalau kita menyebutkan bahwa ketiga gunung di Pulau Jawa ini sebetulnya sudah meletus saat ini?
Sudah. Oke. Sudah meletus. Hanya saja mungkin energi yang dilontarkannya itu tidak seberbahaya yang dibayangkan orang. Karena memang mungkin berita-berita yang yang disebarkan melalui media sosial gitu maksudnya? Ya, jadi yang Semeru saja, ya memang saya khawatir Semeru waktu itu kubahnya terlalu besar dan nampak sekali labil lah di lereng itu. Kalau itu terjadi longsor, awan panasnya cukup besar. Ternyata 1 Desember 2020 kan awan panasnya sampai 11 kilo tuh masuk ke sungai Besuk Kobokan, ya kan? Nah, Merapi ini kan tidak seperti 2010, jauh sekali. Bisa dibayangkan kalau itu, wah ini letusan besar dan sebagainya, yang awan panasnya maksimum sampai 3.000 let's say lah. Sedangkan 2010 sampai belasan kilometer gitu kan. Ya. Jauh sekali gitu. Tapi dengan diekspos terjadi letusan besar. Di video-video yang saya YouTube, ya seharusnya nggak begitu. Memang seni saya suka ya, seni-seni ngambil angle awan panas segala macam. Tapi komentarnya yang tidak tahu kan langsung benar nih aman nggak saya ke Jogja gitu kan. Ya. Kasian juga gitu. Ya. Nah, Pak Rono, ini kalau kita menyebutkan bahwa ketiga gunung ini sebetulnya sudah meletus, tapi mungkin energi yang dikeluarkan atau yang pengen keluar dari dalam itu mungkin seperti Merapi tadi disampaikan tidak sebesar di tahun 2010, tapi tadi kan disampaikan juga ada awan panas, terus kemudian ada guguran lava dan segala macam. Ya. Ini sebetulnya kalau kita bicara risiko atau bahayanya gimana, Pak? Jadi bahayanya sekarang awan panas itu kan sangat terarah sekali ya. Dulu saya katakan setelah 2010 letusan Merapi akan berubah. Betul, dulu kan awan panasnya ke Sungai Gendol ya. Ke arah selatan tenggara. Sekarang ke barat daya. Ya kan, jadi hanya alur Sungai Kerasak yang bahaya. Utamanya nanti sekundernya ya. Sekarang kan musim hujan. Ya kan, bisa tertrigger menjadi lahar hujan masuk ke Sungai Kerasak maupun Sungai Boyong gitu ya. Itu bahaya sekundernya. Tapi kalau dari bahaya awan panasnya, jauh dari pemukiman, apalagi Sleman itu menarik atau mengungsikan masyarakat yang ada di Turgo. Sebenarnya jauh itu sekitar 7, tapi dia ungsikan. Kemungkinan masyarakat Turgo itu trauma kejadian masa lalu di mana saat itu ada sedang hajatan manten, awan panas masuk ke situ. Sehingga masyarakat khawatir kemudian diungsikan. Itu tindakan yang bagus ya. Jadi sebetulnya letusan Merapi itu sekarang kembali ke namanya Merapi sebenarnya, tipe Merapi. Jadi ada kubahnya gugur ikuti awan panas. Dimanapun gunung api yang melakukan letusan dengan cara itu di dunia ini, itu dinamakan letusan tipe Merapi. Oke, baik. Pak Rono, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.